Arak ngene amun arak kayu apa ni? Kayu bongkos kadu anu ni lah nu jak terjual mau itu 50 juta apa ni mun mau jemak pelungguh wah tebang pertama ni. Ini kan mimpi dari Hong Kong namanya. Inilah yang membuat kita keras hati, yang kadende girang menghayal sinde-ende di artis hayalang ne pabu nenda kurat. Ini mengeraskan hati jamaah. Bekas dirasa hayalang besenina ada wahtin ya, hayalang yang ada jangan terlalu jauh. Kita ini kejauhan ya, kejauhan simbih-mbih jana angan-angan mun gonong renjani jak bau jari mas ngombe baik kusugeh uni sinde. Itu namanya tulul amal, omong kosong ya. Ya, sementara apa begawean dek mele gunung renjani jari emas, sementara yang ngerep diri. Nah ini kan paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai Nabi mengatakan dalam hadisnya, inna syadda ma takhawwafu alaikum khaslatani, sungguh paling kutakutang tipak kalian sekalian dua hal, kata Nabi. Ara dua hal si paling takut-takut tipak umat nih. Pertama bahasa Nabi itba'ul hawa wa tulul amal. Pertama si paling takut tangku lamun wah umatku nurutang nafsun sengak napi wah liar wah denobo tebendung. Si kedua Nabi si paling takut tang si Nabi tulul amal, panjang angan-angan luwe gati ngelamun. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Al-Mukarram guru pengguru tafadhal masyhur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kiram ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi azwajihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا اللهم يسر ولا تعسر بتمم بالخير. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. Al-Mukarramun, segenap ta'mir masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, imam-imam tiang, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, singkatnya hadirin jamaah maghrib dan isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, tentunya bersyukur kehadirat Allah. Malam ini kembali kita dapat hadir melanjutkan kajian rutin kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, barakah, ridha dan inayahnya pada kita sekalian, sehingga rezeki kita diluaskan, hati kita dilapangkan, urusan kita dituntaskan, usaha kita dilancarkan, anak-anak kita soleh solehah, keluarga kita sakinah mawaddah rahmah, kampung kita, daerah kita, kota kita qaryatun ibaldatun thayyibah wa rabbun ghafur, amin ya rabbal alamin. Salawat salam senantiasa kita sampaikan pada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kitab Nasail Ibad pada maqalah yang berikutnya, masih pada bab sulasi. Wal maqalah tsalitsata asyara, yakni makalah yang ke-13. Nasihat selanjutnya yang ke-13 an Abdullah bin Mas'ud, disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau ada sahabat dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Qala, beliau berkata, arba'atum minal khisali, ada 4 perkara min zulmatil qalbi yang dapat menyebabkan gelapnya hati. Jadi Abdullah bin Mas'ud dari Rasulullah SAW, beliau mengatakan ada 4 yang akan menyebabkan hati itu menjadi gelap. Gelapnya hati niki menunjukkan kerasnya hati. Kerasnya hati niki menunjukkan jauhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Inna ab'adan nasi al-qalbul qasi. Sungguh manusia yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala adalah yang hatinya keras. Hati keras itu disebabkan hatinya sudah mati. Ya, kalau hati niki mati berarti ada sebabnya. Apa sebabnya? Nah, nikilah yang disebut dengan zulmatul qalbi, gelapnya hati. Nauzubillah, pelungguh tiang pelungguh niki gelap hati. Ya, gelap hati bukan sekedar gelap mata. Mun gelap mata sang padak doang dengan. Lagu lamun gelap hati itu lebih dari sekedar madak dengar. Ya, yakni sampai ukurannya dimutilasi lah ukuran, bukan sekedar buta mata tapi buta hati. Biar anda buta mata atau buta hati, beda pilih. Ya, ndak usah pilih ya. Atau pilihannya biar anda buta hati atau meleng mati. Ada pilihan? Ndak ada. Biar anda melong mata, melong hati. Mata ndek terlalu melong dek, tapi hati kita melong. Ialah sindir si Al-Quran, fa in apalan innama la ta'mal absar wa innama ta'mal qulub allati fis sudur. Sungguhnya bukan matanya yang buta, tapi yang di dalam dada itu yang buta. Ya, maka disebabkan oleh Nabi, disebabkan kerasnya hati dan matinya hati. Nah, niki bahasan Abdullah bin Mas'ud dari Rasulullah SAW bahwa 4 hal yang menyebabkan hati kita menjadi keras, menjadi gelap, menjadi jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, batnun sya'banun min ghairi mubalatin. Si pertama adalah perut yang selalu kenyang, min ghairi mubalatin, tanpa pernah peduli mau berhenti. Bi angkana syiba'u, dengan adanya kenyang itu, zaidan melampaui, ala thuluthil masarin, atas sepertiga daripada usus-usus perut itu. Alladzi huwa asyab'u syar'i, yang sepertiga itu seharusnya menjadi kenyang yang syar'i. Ya, jadi bukan berarti ndak tekanggo kenyang, di kanggo kenyang enak. Halo. Kada parapur. Kanggo besok. Kanggo lapar. Simben dek kanggo. Berlebihan. Keliwatan lapah ndek kanggo, keliwatan besoh ndek kanggo. Sehingga ukurannya lapar yang syar'i itu adalah ketika lapar yang tidak membuat kita niki mudarat. Ya, ukurannya puasa sih. Lagu kalau puasa itu membuat kita ini mudarat, bahaya. Burung tengumbe-ngumbe isi na puasa, burung nemele begawean. Isi na puasa, burung nemele ngumbe-ngumbe. Salapu ndek wah ndek entau itu puasa lemes ni unin kadirasa libur wah julu. Salapu burung isi na puasa. Itu berarti ibadahnya menghalangi dia untuk yang lain. Maka ada lapar syar'i atau besoh syar'i. Besoh syar'i itu adalah kenyang yang tidak melampaui sepertiga daripada lambung kita. Sehingga bahasa Nabi, isi perut kita ini adalah 3/3. Sepertiga harus isinya adalah mat'am, makanan. Sepertiga isinya adalah air. Sepertiga adalah udara. Ini lamun selapu telu per telu ni kita isi kakenan, sede jarin, ya apa jarin, tahi doang jarin, ya
lamun selapuk nu isi air misalkan molang sih, lamun selapuk nu isi angin dewah terisi kuat dengan tu. Maka harus ada kolaborasi unsur makanan, minuman dan anginnya ya. Nah sepertiga syar'i inilah yang harus kita makan. Artinya napi mun wah besok wah dendek ngampuk malik ya, kanggo ngampuk sudah lapah dengan ya. Ngampuk itu boleh, tapi tidak boleh sampai ngampuk di atas ngampuk ya. Padahal ngampuk wah besok saking maik kandung aromai beampes ya. Nah itu namanya ngampuk yang ngampuk yang melampaui batas ya. Firman Allah, kulu washrabu wala tusrifu. Sila wah ngelor sampai menggunakan kalimat amar. Kulu makanlah, washrabu minumlah, ngelor kuat-kuat ya, minum kuat-kuat. Tapi yang dilarang wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan berlebihan. Yang berlebihan itu menyebabkan hati kita keras. Nih ya, ukurannya misalkan pesila anda 5 sejeluk, selapu nu mojong senengagi 5 nu, sate nu ukurannya begeranya tonu 10, tahun 5, tempe nu ya baris wah buik dah kangen bareh karing saja malik tapesila ya Allah. Nah niki namanya melampaui batas. Bukan berarti tidak boleh menghadirinya, harus malah menghadiri undangan itu. Tetapi apa itu atur dendek luik situ ngagi misalkan 5 undangan tu ya bagi wah tianda jadi 1/5. Berarti setiap undangan ya mana-mana arak sesendok menuntan bebalong sikit, sate sikit, telur sikit ya. Artinya bareh malik tunu. Nah artinya dendek sampai melampaui batas kenyang. Untuk kebesohan lalu niki, yang pertama kita ini malas bergerak. Yang kedua yakni menyebabkan anggota badan kita ini ngantok ya, ngantok-ngantok diri. Setelah ngantok tidem ya wah pasangan mun tidem luwe lemak bedel terus ya, nah laman wah bedel aja dan kasai ya tetampah karnya ya, lagu kan itu dia tetampah lamun sampi jak mokoh demen menunsi kan dia nebo tetampah bokombe. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud ya makanlah secara syar'i jemaah di lamun bau sepertiga, lamun bau malik puasa endah ya, puasa untuk mengimbangi perut kita. Minimal haknya puasa 1 bulan 3 hari 13, 14, 15 atau membau rombok per pekan, per Jumat, Senin dan Kamis. Selain itu silahkanlah kenyang, tapi sebatas wajar ya, bukan berarti tidak boleh kenyang. Amma yang mengatakan niki makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang, niki ndekna hadis ya. Ini adalah maqalah, perkataan orang-orang ahli Madinah. Orang ahli Madinah ketika ada seorang dokter yang buka praktek ukuran ahli wah spesialis, dinara dengan sakit, jarang dengan sakit Madinah lain. Kemudian survei sepi ndek telaku jadi dokter lah itu pensiun bewa mulai karang panas jatuh jadi dokter lah demen tegajian bilang luwe dan sakit ya. Kemudian setelah survei seluruhnya mengatakan dia punya konklusi kesimpulan bahwa ternyata konsep sehatnya orang Madinah ya, dia itu mengatakan kami nahnu qaumun, kami ini adalah suatu kaum ya, tidak makan sebelum lapar, yang berhenti sebelum kenyang, dan itu yang diajarkan oleh Nabi kami ya, Nabi kami. Jadi ngombentan ngudaka tekuat mangan lagu dene luwe-luwe ya, kerang tapi sekedi daripada sekali lagu
mujong marak gunung was menjar sekali. Nah, lebih baik sering tapi sedikit daripada banyak, walaupun lebih baik sering tapi sedikit daripada banyak tapi sedikit kalinya, ya, sedikit kali duit lagu. Nah niki, sehingga jamaah yang mengeraskan hati niki adalah makan kita berlebihan, dende mati hati kita. Kemudian bahasa Nabi SAW, suhbatul zalimin. Ibnu Mas'ud mengatakan suhbatul zalimin, berteman bebaturan tipa dengan si zalim, ay al-mutajawizin 'alil haqqi, yang mereka niki selalu melewati kebenaran, ilal batili, memudahkan kebatilan. Jadi dendek tu bergaul, berteman sama orang-orang fasik, dengan zalim, sangat niki miak aten keras. Kenapa? Karena sampai di Al-Quran itu dijelaskan tentang pertemanan, yakni penyesalan mereka, ya, kenapa kami tidak berteman dengan orang-orang yang soleh, ya, seharusnya kami berteman dengan orang yang soleh karena kami selalu mengikuti teman-teman, ya, sehingga teman-teman niki akan selalu membersamai kita sampai dengan akhirat, sampai memberi syafaat. Angka jemaah ukuran bau tersaling tulung, ya, munda girang bermajlis misalkan maralik niki ndi naina ndi de dengat batur de lek sampeng de jemaah lek surga sang yang ngompal lek neraka tahun ndi. Nah bau ada anton jemaah tono ke na idu kuning maka tini to de ngompal aw. Ya, itu bisa memberi syafaat, lapor ke Allah, ya Allah, ini saudara saya dulu itu barang ngaji unin lagu ya tidam doang le pengajian ahlu ruah. Yang penting dia datang. Jadi Allah izinkan dia untuk memberi syafaat. Lagu dengan zalim niki dia mesti mengajak kita kepada kezaliman sehingga mengeraskan hati. Ya, kata Sayyidina Umar, al-mar'u ilal mar'i la tanzur, unzur ilal maqarin fa innal qarina bil qarini yaqtadi. Kata Umar, lamun deseriang dengan nilainya, jangan lihat orangnya, lihat siapa temannya. Kalau dia berteman dengan orang yang baik, maka pastikan dia baik. Jadi kalau dia berteman orang yang tidak baik, maka dia pun akan ikut sama temannya tidak baik, ya. Termasuk kita pisah dari majelis dengan soleh, kumpul sama orang-orang yang soleh niki kan adalah melembutkan hati, mencahayai hati, ya. Lagu lamun tegirang kanca dengan zalim bergaul, lama kelamaan kita ikut kezalimannya, hati kita menjadi keras. Lagu lamun le dalam tasawuf ja beda lagi, malah dianjurkan berteman dengan orang-orang zalim. Kenapa? Niatnya dibagi, niatnya dipisah. Kenapa? Kalau kita berteman dengan orang zalim semata-mata menemaninya itu haram. Tapi kalau berteman dengan orang yang zalim tapi ada unsur dakwah untuk mengajak dia menjadi baik, itu afdhalus sunnah, ya, menjadikan amar ma'ruf dia, ya. Misalkan dakwah pelungguh tu lek kafe-kafe Agus Miftah misalkan nuah lek kafe-kafe nu tu berdakwah dengan bertangkong-tangkong kanggo atun de maka dengan kang ya kanggo tergantung niatnya. Lagu lamun potongan ya milu demen ngemanto, ya jangan assalamualaikum ngelek hello. Ya kelas-kelas pelunggu kan tidak cocok, mau kelas-kelas tiang pun dia tak cocok, ya burung terfokus ceramah ya, ya dengan ya wah lain alam, ya tidak masuk ke situ. Jadi silahkan berdakwah kepada orang-orang zalim, berteman, main tidak masalah. Sampai dalam kitab Sirus Salikin tasawuf
niki tersebutang bahwa orang-orang tasawuf, orang-orang yang salafus soleh terkadang ia sengaja mencari wanita-wanita yang fajir, menjadi wanita, mencari dengan nina si nuah si lengi-lengi nu sindek na beradab-adab dan soleh-solehah nuah ya sangat nabi ia langan berajah mitu pahala paling beli ya lamun sekedar senina tu ya soleh ya molah sekedik pahala ente uni ya lamun nak kerja kelas-kelas Abu Jahal wah senina dia ya niki dalam kelas tasawuf ya petene kenapa semakin dia dihina oleh istrinya sayan berombok kesabarannya sayan bertambah pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala ya petene ya dan tidak bertentangan dengan hadis Nabi suruh metasi soleha ya lagu lamun ukuranan dek narak dengan barengin dengan si nina fajir niki lalu siapa yang diharapkan nah berarti kembali kepada niat kita ya niat kita angka ukuran pelunggu pete wahnu dengan nina si dek anu nanti Pak Abu lagu iya milu kadang kayak burung itu jarin barang-barang artinya ya tergantung daripada kita niat untuk amar ma'ruf atau tidak tapi intinya lamun kita berteman secara normal dengan orang-orang zalim dengan fajir niki mesti menjauhkan kita dari rahmat Allah mengeraskan hati menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala maka untuk pemula pelunggu harus sering-sering berdekatan tokol bermajlis dengan soleh ini untuk pemula laun lamun dawah makom maqam ma'rifat tunu nah bru wah bilin wah lujun tunu ya bilin wah anu hasan pepe sugulang ya lengan grup ukuran bau wah metu kemudian wa nisyanu dzunubil madhiyah yang ketiga kata Abdullah bin Mas'ud hal-hal yang dapat menyebabkan gelapnya hati melupakan dosa-dosa yang telah lalu bi an yaghful anha min ghairi nadmin dia tidak peduli dosanya artinya ndek narak penyesalan ndek narak istighfar pokoknya selu wah nah tanda-tanda dengan celaka nu ia selu gawe dosa ya padahal ia ingat dosa nu gena istighfar ndek gena nyesal ndek gena tobat apalagi ndek nah itulah langsung gelap hatinya padahal dia tebang ingat si Allah Ta'ala atas dosanya beka dirasa na istighfar ka dirasa na nyesel ka dirasa na tobat dihapuskan dosanya tapi ini ternyata tidak si keras hati dan mele istighfar aro singeni-ngeni te istighfar nunin kocet tarena te kacang nunin nah itu artinya adalah kerasnya hati maka kalau kita mengingat dosa seharusnya mengingatkan kita kepada Allah tobat karena yang mengingatkan kita itu bukan kita kan tapi Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita sudah berdosa melakukan ini maka sesali maka istighfar lembut hati kita tapi kalau pelungguh tunda tobat tunda istighfar maka keras hati nah ini dibawa kepada bahwa ketika kita punya niat baik sintemele ngaji ukuran burung itu ngaji maka ini artinya kita menunda ampunan Allah menunda taubat berarti keras hati itu kadendek girang burongang kebagusan ya perungguh mele ngaji wah berarti di situ ada kelembutan hati munten niat ngaji burung tengaji isi satu dan lain hal bisa jadi ini yang mengeraskan hati kita padahal itu teringetan ke tengaji nah burung kecuali ada hal-hal yang lebih daripada itu kemudian tulul amal yang keempat adalah tulul amal panjang angan-angan wa huwa tarakkubu ma yastab'adu husuluhu yakni mengangan-angankan si jauh langan kenyataan ya ukuran ndek na bawah isi nu ya jamaah mun laku keris ni haji 3 miliar tuan guru sida mau 10% nunin aro ngimpi bete arak dengan menu keris simbi jak gana pete arak ngana amun arak kayu apa ni
kayu bongkos kadu anu ni lanu jak terjual mau itu 50 juta apa ni mun mau jemak pelungguh wah tebang pertama ni. Ini kan mimpi dari Hong Kong namanya. Inilah yang membuat kita keras hati, yang kadende girang menghayal sindi artis hayalang na pabu nenda kurat. Ini mengeraskan hati jamaah. Bekas dirasa hayalang besenina ada watin ya hayalang yang ada. Jangan terlalu jauh, kita ini kejauhan ya, kejauhan simbih-mbih jana angan-angan mun gonong renjani jak bau jari mas ngombe baik kusugeh uni sinde itu namanya tulul amal, omong kosong ya. Ya, sementara apa begawian dek mele gunung renjani jari emas, sementara yang ngerep diri. Nah ini yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai Nabi mengatakan dalam hadisnya, inna syadda ma takhawwafu alaikum khaslatani, sungguh paling kutakutang tipak kalian sekalian dua hal, kata Nabi. Ara dua hal si paling takut-takut tipak umat ni. Pertama bahasa Nabi, itba'ul hawa wa tulul amal. Pertama si paling takut tangku lamun wah umatku nurutang nafsunu sengak napi wah liar wah denobo tebendung. Si kedua Nabi si paling takut tang si Nabi tulul amal, panjang angan-angan. Lui gati ngelamun. Kanggo ndek ngelamun. Hah? Kanggo ngelamun, arak ngelamun syar'i ya, lai arak sopo nina Bani Israel liwat lek padang pasir engat ne gunung ya, apa lena ngelamun ya Allah seandainya gunung ni jari ruti uni yang ngelamun ni jari ruti gena buik wah dengan Madinah kubeng selapun ruti besok isi gunung ni uni ya, langsung ne mati engkah ngelamun gunung jari ruti maka meninggal dia langsung dimasukkan surga. Sebab apa ya Allah? Karena dia sudah punya cita-cita gunung jari ruti untuk nebagi wah tercatat pahala sedekah cita-cita ya. Tapi dengan ilmu angka men pelungguh ngelamun yang syar'i agu misalkan tu amun kebedue jam 4 Senin kira-kira misal ya ku adil wahantan ya Allah kunin Senin ya itu lamunan yang syar'i ya. Tetapi tidak boleh membuat kita apa putus asa dari rahmat Allah kalau yang baik-baik itu. Sehingga syaratnya orang ngelamun syar'i itu ada dua. Pertama ada ilmu, yang kedua ada paham ya. Dalam hadis Riyadhus Shalihin tersebut, karena kalau orang alim kemudian paham, maka pasti cita-citanya adalah untuk kebaikan agama. Tuan guru misalkan ngelamun, mesti lamunannya untuk agama ya. Misalkan seandainya pilane ini bau tebeli jari ya pondok tahfiz si begitu kan ya, dia mungkin seandainya pilane tebau sang bau tamu anu kafe tidak mungkin kecuali dengan jahil, dengan tanpa agama. Makanya kaya tanpa agama itu masalah ya. Masalah sangat apa, hayalannya pun belum jadi kenyataan sudah berdosa. Ngombelen seandainya jani ku bedoi tanah lek senggigi ni sehektar ku piak wah kafe luwe uni ya, itu hayalannya sudah maksiat, maka sudah dicatat maksiat ya. Maka perlu alim, maka dengan alim menghayal pasti bagus-bagus hayalang ya, dan artis doang hayalang ya. Nah niki jadi ditakutkan oleh Rasulullah kita ini panjang alang-alang sindikna mungkin si muluk-muluk. Tapi kalau kita punya visioner seperti Nabi untuk masa yang akan datang kebaikan, kenapa tidak? Kenapa tidak? Lagu sindikna mungkin aja dendek wah, artinya si mustahil wah, misalkan keris genjari ulah, keris jari emas misal. Ini kan ya lain-lain doang lamunang ya. Ya.
misalkan apa sampi gen loang emas misalkan, ini kan yang lain-lain doang ya, atau tape lembe, niki adalah hal-hal yang di luar daripada nalar manusia. Jadi ia miak atente sekeras-keras sayan ngelamun ngenu, sayan te benci si Allah Subhanahu wa taala, sayan mati hatinya. Nah, ini ke jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang menyebabkan hati kita menjadi hidup ya, jari 4. Si pertama bahasa Nabi, senantiasalah kita ini makan yang syar'i, tidak berlebihan. Makanlah tapi tidak terlalu di batas ambang kenyang. Kemudian yang kedua, bergaullah dekat bareng dengan soleh. Si ketelu yakni jangan pelungguh niki lupa atas dosa. Ingat dosa ente istighfar, ingat dosa nyesal, ingat dosa tobat menu ya. Kemudian yang keempat yakni jangan panjang angan-angan, yang nyata-nyata sajalah pelungguh amalkan. Waktunya solat ya solat, waktunya istirahat ya istirahat, waktunya puasa dendek situ tuh wah ya terlalu tinggi si demikir ya kadirasa ni wah te amalan. Waktunya makan ya makan, waktunya kita tidur ya tidur. Jangan muluk-muluk hidup itu. Yang penting kita lakukan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, maka Allah akan membuat kita sebahagia-bahagianya. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'ul ma'ab. Nah, ada tanya jawab, ada dosa dan dewandi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nasta'inuka la fasadin fina wa nas'aluka salaha umurina kulliha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.